Shalom adik-adik, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun ibadahnya masih online terus, tapi nggak apa-apa ya. Kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan pada kami Tuhan, sehingga kami bisa bangun dan bisa beraktivitas kembali Tuhan. Berkati Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Tolong Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Haleluya, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengujikan Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Masuk dalam firman Tuhan, kita akan pujikan Bapa Kau sungguh baik.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama kita tidak beribadah tatap muka, kita sementara waktu harus beribadah online. Puji Tuhan, pagi hari ini Bu Tati mau bercerita untuk sekolah minggu ya, tentang anak yang berbohong ya. Pada suatu hari ada seorang anak ya, anak itu cakep sekali, anak itu tidak nakal, anak yang ceria, anak yang selalu bergembira. Ia selalu bermain dengan tabletnya, yaitu game, suka bermain game di dalam tabletnya. Suatu saat anak ini bernama Budi ya. Suatu saat ketika dia pulang sekolah, si Budi ini langsung berlari ke kamarnya, langsung mengambil tabletnya yang ada di atas meja, lalu membuka game-game yang ada di tablet itu ya. Kalau tidak salah namanya game yang lagi tren itu namanya Mobile Legend atau apa itu ya. Ia membuka mainan itu terus sampai dia lupa. Pada saat itu dia pulang sekolah, kan sekolahnya cuma sebentar. Ia bermain tablet itu, game itu sampai lama sekali, sampai kurang lebih jam 12 siang. Sampai ia lupa makan, lupa ganti baju, lupa nggak melepas sepatu, dia langsung rebahan di kasurnya bermain tablet ya. Bermain tabletnya itu, kemudian ibunya dari luar memanggil dia, kok jam segini kok belum makan, di meja makan kok makanannya masih utuh. Budi, kenapa kamu nggak makan? Dari dalam dia berteriak, sebentar Bu, ayo makan, sudah siang. Iya Bu. Karena takut dia keburu-buru lari ke meja makan. Dia makan sambil terburu-buru ya, sampai nggak dikunyah ya, lep 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 gitu, sampai makanan habis, minuman habis, dia lalu bergegas kembali ke dalam kamarnya. Kemudian ia bermain tabletnya lagi, dimain gamenya lagi, melanjutkan gamenya tadi sampai larut sore. Kemudian saatnya mandi, dia juga tidak mandi karena ia asik dengan mainannya. Kemudian ibunya, loh Budi, ini sudah sore kok belum mandi? Ya sebentar gitu ya. Akhirnya Budi ini larut dengan mainannya, lupa ya, karena asik dengan HP-nya, ia lupa ya. Kemudian ibunya tanya lagi, sehabis mandi ibunya tanya lagi, sudah mengerjakan PR? Sudah menyiapkan jadwal untuk Senin? Sudah. Kamu sudah membaca firman Tuhan? Sudah ya. Akhirnya Budi ini berbohong karena dia asik dengan HP-nya, dengan tabletnya itu, sehingga ia harus berbohong kepada ibunya supaya ibunya tidak marah. Kemudian dia juga sudah matanya sudah ngantuk, sudah capek, sudah hampir jam 12 malam, dia masih asik dengan tabletnya. Kemudian dia tertidur. Keesokan harinya dia tuh kesiangan karena malamnya begadang ya, main tablet itu, main HP dengan asik ya mainannya itu. Kemudian dia mandi dengan terburu-buru berangkat sekolah. Kemudian di sekolah si Budi ini karena tidak mengerjakan PR, kemudian dimarahi sama gurunya, dihukum sama gurunya karena tidak mengerjakan PR, suruh menghafalkan ayat kitab juga tidak menghafalkan. Akhirnya Budi ini dihukum oleh gurunya. Setelah tiba pulang sekolah, dia juga bergegas pulang karena dia ingin segera bermain dengan tabletnya lagi. Kemudian dia sampai di rumah, bapak ibunya langsung menegur dia, Budi, kesini dulu sebentar. Ya ada apa Pak, Bu? Kamu dihukum ya sama gurumu. Tadi bapak sama ibu di bel dari sekolah katanya kamu dihukum karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak membaca ayat Alkitab yang sudah disuruh oleh guru itu menghafal. Karena takut, Budi akhirnya tidak bisa berbohong lagi. Iya Bu, iya Pak, maaf Bu, maaf Pak. Karena Budi asik dengan main HP. Kemudian karena bapak dan ibunya sayang dengan Budi, bapak dan ibunya tidak marah, tetapi menasihati si Budi. Budi, kamu tidak boleh
mengulangi perbuatanmu yang salah ini. Karena perbuatanmu ini tidak baik. Kamu sudah berbohong dengan orang tua, kamu juga sudah berbohong dengan gurumu, disuruh menghafal, kamu belum hafal ya. Kemudian si Budi ini merasa bahwa apa yang dilakukan adalah salah, karena sebagai anak-anak Tuhan, bohong itu adalah dosa. Seperti dalam Alkitab di dalam Amsal 12 ayat 22 ya adik-adik, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya ya. Orang yang baik, orang yang setia kepada Tuhan, tidak berbohong, itu adalah anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mulai saat itu Budi tidak berani berbohong lagi. Karena apa? Karena ia tahu bahwa berbohong itu dosa. Berbohong itu berakibat tidak baik. Ia harus dihukum, ia harus malu dengan teman-temannya karena sudah berbohong. Jadi mulai sekarang adik-adik tidak boleh berbohong. Adik-adik tidak boleh bandel sama bapak ibunya. Kalau disuruh belajar, belajar. Kalaupun sekarang HP ya, HP itu digunakan untuk belajar, tidak boleh digunakan untuk main dia. Nanti kalau dikatakan mamanya, lo kok main HP, ini kan belajar, padahal berbohong sama mamanya main HP. Jadi dengan mencuri-curi, nanti mamanya masak, langsung HP-nya diganti dengan mainan. Nanti mamanya tidur, ambil HP untuk mainan. Jadi tidak boleh mainan HP, tapi harus ingat waktu ya. Kalau mainan HP untuk mainan, bukan untuk belajar, harus ada waktu. Tidak boleh berjam-jam ya. Bermain mungkin setengah jam sudah lebih dari cukup ya. Jadi biar matanya juga tidak rusak, juga biar tidak jadi anak yang pemalas karena cuma duduk, cuma main HP ya. Jadi lupa membaca Alkitab, lupa berdoa, lupa belajar, lupa makan, lupa segalanya karena sudah nggatok HP ya. Jadi anak-anak tidak boleh seperti anak-anak itu tadi ya, seperti Budi ya, harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis-manis, tidak boleh suka berbohong. Jadi mulai sekarang anak-anak harus menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang membanggakan hati kedua orang tua, terlebih membanggakan hatinya Tuhan. Ya, cukup sekian firman dari Bu Tati. Biarlah walaupun sedikit boleh menjadi pelajaran bagi anak-anak untuk menjadi anak-anak yang baik ya. Puji Tuhan, sebelumnya kita akan tutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan lipat tangan, kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan masih senantiasa memberkati kami walaupun ibadah sekolah minggu masih online, tidak mengurangi rasa hormat kami untuk selalu menyembah Engkau, untuk selalu setia kepadamu meskipun secara online. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang selalu setia untuk mendengarkan firman-Mu, menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk renungan sekolah minggu pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.